Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tridul Praditya, NPM 2375866 dari Teknologi Rekayasa Internet Kementerian di Lampung. Jadi di sini saya akan mengerjakan hands-on ya, lab dari modul 5 tentang ini challenge ya, challenge lab itu tentang kafe. Kalau sebelumnya itu creating static dynamic website ya. Kalau sekarang kita rubah dari static menjadi dynamic. Ini saya sudah merubah mengklik ya untuk start lab. Kita tunggu sudah berwarna hijau seperti biasa. Nah ini ada overview dan objeknya ya. Jadi objeknya itu kita akan mengkonekkan AWS Cloud dengan mengkonekkan AWS Cloud9 Integrated Development Environment atau IDE yang di dalam EC2 Instance. Lalu analisis EC2 Instance Environment dan konfirmasi web server accessibility. Lalu kita install web application di dalam EC2 Instance. Ini apa nih? Also use menggunakan dan selalu menggunakan AWS Secure Manager. Lalu tes aplikasi websitenya, lalu create AMI itu untuk manajemen untuk perizinan ya. Nah, lalu deploy second copy dan of the web application to to AWS region. Jadi di region lain. Oke. Oh, jadi kita ada dua region ya. Ini region pertama, region kedua. Di region pertama itu kita menghubungkan Cloud9 dengan EC2 Instance. Nah, lalu nanti kita ini pertama. Ya, pertama kita menghubungkan dulu. Nah, lalu setelah itu kita buat ini AMI, lalu kita buat AWS Security Manager. Nah, lalu nanti kita deploy satu instance application-nya yang dynamic itu ke region yang lain. Oke, cukup simple ya. Kita tunggu sampai berwarna hijau. Lalu kita lanjutkan. Di sini sudah terbuka ya. Kita klik AWS-nya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini kita buat ini aja ya. Ini kita full. Nah, lalu di sini kita masuk ke challenge 1 ya, yaitu a boosted request for the cafe, preparing an SE2 instead of host and a website ya. Jadi kita analisis existing SE2. Kalau ini kita cuman suruh lihat SE2 aja ya. SE2, kita klik, lalu kita klik instance untuk melihat detailnya ya. Instance. Ya, ini bisa teman-teman klik atau kita klik ini ya. Tinggal dilihat, bisa juga diklik untuk lebih detail. Nah, lanjut, lalu kita ini ke 1.1. Answering question about instance. Ada 4 di AWS detail. AWS detail. Yang ini multi public subnet. Public subnet. Subnet ID. Iya, public subnet ya. Yes. Ini kita submit dulu ya. Dia kalau ini harus satu-satu ya, nggak bisa langsung sekaligus gitu ya. Oke, sampai kita tunggu. Nah ini baru kita back balik. Question do. Does he have public? Punya ya. Ini ya. Yes. Submit. Oke. Lalu ketiga, what inbound TCP port number? TCP port
Berarti kita buka ke secure inbound. Dia port 22 ya. Port 22 only. Port 22 open. Dia port range ya. Submit. Oke. Lalu yang keempat itu apa ini? Does the EC2 instance have an OS identify and access management atau EIM? Selesaikan dulu ya. EIM, oh no. Masa di sini ya? Ya sudah. When EIM. Coba. Oh, udah cuma satu PM4 aja ya. Oke, karena lagi azan kita berhenti dulu ya. Ini kita lanjut ke task 2, yaitu connect to IDE on EC2 interface. Jadi kita akan mau konekkan IDE ke referensi. Pertama, mana? Ini ya, URL 9 ya. Oh ya, kita blok, kita copy ya, dibuka. Lalu kita buka. Muncul Cloud9. Nah, yang kita coba dulu. Oke, sudah. Selanjutnya itu kita hmm, oh gitu caranya. Oke, selanjutnya kita masuk task 3 analisis OLM. Oke, kita masuk ke sini dulu ya. Session itu di terminal. Hmm, enggak ya. Apa tuh? Oh, oke, coba kita enter. Muncul lah dia. Ini untuk lihat versinya. Jadi kita udah di Linux version 6.1. Menggunakan Amazon ya. Oke. Selanjutnya itu kita to observe the web of Happy.Thailand ini untuk lihat ininya ya. Untuk ngecek. Yes. Cek. Nah, ini version dari Apex-nya. Ini HTTPD itu kayaknya web servernya ya. Untuk ngeceknya ini lihat statusnya. Nah, selanjutnya kita cek dari PHP versinya udah versi berapa dia? PHP-nya 82. Udah terbaru ya kalau nggak salah ya, 82 tuh ya. Lalu start web service and install the database. Di sini menggunakan MariaDB ya. Ya MariaDB ya. Nah, di sini kita paste saja sudo python. Nah, selanjutnya kita start. Sudah, selanjutnya kita cek status. Yes. Sudah running ya statusnya ya. Running. Selanjutnya ini cek MariaDB version ya. MariaDB version using. Oke, nggak ada ya. Lalu kita enable
Oke, klik sudah. Selanjutnya itu kita cek config ya pasang. Oh bukan. Oke, selanjutnya itu kita start, lalu kita ya statusnya. Yang kedua start, lalu kita cek statusnya. Oke, status siap. Dan save running. Ya, oke, selanjutnya itu kita cek konfigurasi EC2 menggunakan AWS untuk agar bisa menggunakan AWS Cloud 9 ya. Kita paste, com, paste, hmm, hmm, data content, ini selanjutnya file ini. Oh ini, oh ya www ya, www.html, mana ini? File, file, oke, new file, namanya apa dia? Namanya apa ini? Index, kayak biasanya. Nah, dia kita rename index aja kayaknya ya, index HTML. Oh, dia nggak berubah. HTML, HRML. Nah, baru berubah ya. Save. Ini sudah kita copy, sudah kita save ya. Selanjutnya itu copy public refresh. Oh, ini kita suruh low port 80 ya. Kalau sebelumnya kan port 22 ya kalau nggak salah. Jadi kita ke security dong. Ya nggak? Instance di situ ini ya. Ya nggak. Kita edit inbound, kita add role, kita pilih di sini HTTP karena 80 kan CP biasa pastinya bisa singkat. Jadi kita di login ya. Terus kita save. Nah, ini berhasil. Selanjutnya itu in the Amazon EC2 lokal atau public kita simpan EC2 instant itu otomatis. Kita lanjut. Tadi kita sudah sampai di masih ini ya. Jadi sekarang kita sudah ya, oh, hmm, kita sekarang ke
EC2 harus di sini. Oh, dia. Oh, berhasil ya. Oke, sekarang berarti kita sudah berhasil mengkonekkan Cloud9 dengan EC2 ya. Selanjutnya kita berarti sudah challenge 2 ya. Jadi kita ketik 4. Ini kita copy berarti ya. Terus kita ke, ya aman nggak ya kalau langsung copy banyak itu? Aman sih harusnya. Ini kita gini lah. Jadi di sini kita masuk ke environment, kita download ya apa ini dari AWS Amazon Form. Oh ininya ya web apa webnya ya, download webnya atau widget. Lalu kita unzip ya. Oh jadi dua ya, kita unzip. Setelah itu masuk kita widget lagi ini, lalu kita kasih hammer. Terus download. Belum selesai sih. Lumayan banyak yang di install di ekstrak ya. Oke, lalu kasih chmod. Oke, udah berhasil. Selanjutnya itu di sini ya. Ini kan udah open file. Oh berarti open satu di sini. Kita balik ke sini. Kita paste. Ini kita tunggu. Jadi dia akan men-setup parameternya ya. Kita tunggu. Jadi kita biarkan. Selanjutnya kita langsung ke mana nih? Coba. Oh, mana nih? Secret. Cafe parameter. Masuk sini. Ini kita primary refresh. Selanjutnya kita masuk ke MySQL ya. Connect. Apa passwordnya? Secret detik sini ya. Secret manager ini ya. Kita FDB password. Secret value. Nah ini lab 123 hashtag ya. Coba agak tes. Oh mau dia. Oke sudah berhasil. Selanjutnya kita di sini ya. Show database. Nah di perintah ini ya. Show database ya. Pertama ada database apa saja. Lalu menggunakan ini kita lihat subparameter. Jadi dalam tabel ini apa FDB ini
Ada 9 produk ya. Ada apa nih? Croissant, donat, coklat chip, muffin, strawberry blueberry tart, dan ada lagi yang ini ya. Oke, ini sudah. Ini update time zone. Nih, ini kita update time zone dulu. Oh, udah tadi sih salah 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 salah. Kita exit dulu exit dulu. Oke, gimana ya? Oke ini. Oh ya, paste. Oke, baru kita reset HTTP web servernya ya. Nah, sudah. Ini. Nah, kita disuruh di sini untuk melihat lagi. Harusnya dia, oh dia nggak mau sih. Hostless Cafe. Hostless Cafe. Harusnya mau dia. Nah, di sini. Hostless Cafe. Oke, berhasil ya. Ini webnya. Oke. Selanjutnya, ini ada expand solution. Ini kita buka-buka dari tip 1, 2, 3, dan ini tip 1, resource information. Kita ke isi. Ini kita buat ya nolnya ya. Kita mau lanjut. Coba kita cek dulu. Oke, benar ya, ini di action, menu, always transfer all. Sudah ya, coba kita cek lagi. Nah, sudah ya. Berarti kita bisa lanjut ke tas 5. Tas 5 itu testing webnya. About menu. Oh, di sini bisa order. Oh, pas dulu nggak bisa ya. Kalau statik itu kita set satu, wah banyak ini. Akhirnya dia natif satu. Hmm. Ini, ini, oke, set, totalnya 63 nih. Kita submit order, oke, set, itemnya, ini harganya, quantity jumlahnya, dan juga harga akhirnya. Oke, sudah. Cuma gitu doang ya. Order-order aja di sini ya. Dan lihat story ordernya. Ini story ordernya.
Klik katakan sampai. Lalu kita masuk ke challenge 3 new business recommend creating development and production website in different OS saja. Kita akan membuatnya menjadi beda region. Oke. Berarti kita ini kita buatin dulu ya. Ini name. Jadi kita membuat name baru. Tadi ya misalnya. Mesti sini. Saya buat enak. Ini kita cat kosong ya. Action in template cat image di sini berarti. Ini action image kita disuruh jawab nomor 5 sampai ini gimana bukanya? 85 sampai 6 ya. Ini. Itu berarti kita punya opsi ya untuk mengaktifkan dan juga menggunakan RoboTX. Jadi lalu nomor 6 sambil ini ya. Tadi sampai mana sih kita? 5. Ini server udah ya gini doang ya. Mungkin kita create ini berhasil. Copy ID bagian 2 lalu kita image system level starting. Oke. Ini ya server. Ini kita cari ID-nya dulu. Masih pending. Kita tunggu sampai available ya.
Oh, banget sih pending deh. Perkara jaringan ya. Emang jaringannya ini kecokop. Salah sih. Sampai ini dulu kan. Baru habis itu kita copy. Nanti kita pindahin ininya ke tunggu dulu ya statusnya sampai available ya. Apa ini yang dari refresh? Apa ini James spending? Kok dilanjutin nanti dia error nggak ya? Hmm, kenapa jadi error kalau misalnya spending begini? Kalau lama kita langsung aja. Nanti kita pindah regionnya aja ya. Hmm, US West ini kan Oregon, atau di sininya ini Oregon ya. Ini kita udah beda region ya. Terus si pending aja loh. Point available. Hmm, ada loh. Wah, banyak. Di situ kita langsung ke instance ya buat EC2.
EC2 launch, kita ubah ininya, verifikasi, kita update aja, selesai harusnya. Di sini, alamatnya, apa nggak masalah ini kita? Masalah sih, salah kan nanti dia pas kita pakai kan, kalau kita pakai nanti dia rumah kayak itu nggak bisa deh. Nanti di sini pakai ini juga kan. Tuh. Hmm, source-nya dari region 1 dulu. Nah, coba lah kita tes setengah masuk instance, baru kita buat sesuai ini ya. Ini yang harusnya ini. Tapi dia kan belum ini, belum apa namanya available. Dia harus dipakai. Ada belum pasti kan launch kan? Spending. Mana ya? Kita kita gas aja lah. Launch. Ini. Kalau mulai kaki, itu small, kita ke proses ini, atau apa, ini kita edit, ini ada dia tuh, terus ini ke security, akses yang mulia, kan, seperti biasa ya HTTP yang kita mau, begitu diakses, akses juga nggak,
anywhere. Dia udah siapa saja ya. Ini sudah SSH sudah yang luar juga, ITP-nya yang luar juga. Terus itu kok kan ini bukan extended term ini detail. Nah kan nggak mau, dia nggak muncul. Tunggu sampai kita dia di fitur AWS kita ini ya, nilai nomor 15 di setup. Jadi di sini setup di set ya, kalian 15. Terus di sini di kalian 21 menunya public DNS server cat instance, berarti kita ke yang terbaru ya. Ini ya, public DNS jadi sampai seperti ini. Terus oke, verifikasi aja kan, buat terus berhasil. Terus verifikasi CSKP. Ini ya semua itu masih verifikasi order harus ada. Oh, itu nggak ada ya sudah.
Oh, di sini kita suruh nyoba ya. Hmm, jadi menunya kok nggak mau ya, nggak muncul ya. Di sini menunya ada tapi ini hasil kami pas lagi. Home, about, kontak. Kok nggak mau menunya? Sebenarnya kita skip aja ya. Coba kita submit, kita submit ya. Oh, dia nggak keluar ya? Atau karena belum nggak nggak keluar menunya ya. Nah, di sini tuh tinggal menu loadnya. Tapi kok nggak bisa lah. Apa ini? Nggak nyoba loh pada hari ini dengan semua. Tapi kan nggak muncul. Terus gimana nih menunya nggak muncul? Hmm, ya, udah 3 detik lagi malah.
Menu PHP. Nah, ya menu PHP. Gue udah cari dulu. Yang enggak ya, ya. Oke, kira cukup sekian. Em, Masih ada sedikit kesalahan ya di sini ya. Dia load page menunya nih nggak mau di apa namanya, nggak mau muncul ya. Tapi yang lainnya muncul gitu kan. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Benar kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman ada yang kelupaan ya. Jadi di sini saya lupa untuk menjawab eh, di brief ini ya, di brief ini dari modulnya ya, itu tentang dynamic begitu ya. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan itu pada lab ini, jika kamu menemukan data informasi tentang EC2 instance, apa saja yang ada di sana informasinya gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu dalam lab ini eh, website jika website dari cafe ini sudah siap dan sudah siap running yang dapat digunakan di instance itu, bagaimana cara menduplikat untuk berbeda region? Jawabannya di sini ya. Jadi informasi detail yang ada di S1 itu melalui konsol Amazon S1 AWS itu ada banyak ya. Coba kita cari di video ini ya. Salah. Ini saya ada nggak di definisi. Nah di sini ya. Ini contoh instan dari S1 ya. Nah, di sini. Jadi dia itu ada access ID-nya, IP versi 4 publiknya. Kalau misalnya ada versi 6 tidak akan muncul juga. Tapi sini kita pakai versi 4. Lalu ada private dan public biasanya dia. Tapi sini kita hanya ada private ya. Ini public ya. Ini private ya. Lalu DNS. Lalu ada banyak ada hosting dan lain sebagainya. Untuk jawaban detailnya itu seperti ini. Oh. Jadi pada halaman tersebut kita dapat melihat data dari instance yang berjalan dengan nama misalnya di sini ya. Nah, jadi seperti jenis subnetnya apakah public atau private. Nah, tadi ada public ya, yang menggunakan lamar versi 4 public yang digunakan untuk mengakses website. Tadi ada versi 4 yang private juga. Lalu port TCP yang terbuka. Nah, di sini kita sudah di sini misalnya dua untuk SSH dan 80 untuk HTTP ya. Tadi kita allow-nya untuk HTTP saja ya, bukan untuk SSH. Tapi ini ada misal juga misalnya kita mau remote gitu ya, bisa juga di allow juga untuk port 22 untuk SSH. Lalu WM role yang terpasang pada instance untuk saingan AWS lain seperti Secret Manager.
Nah, lalu Lakandas ini membantu memastikan bahwa instance berada di public subnet memiliki akses publik melalui port 80, ya walaupun itu adalah HTTP ya, yang serta sudah terhubung dengan peran IAM sesuai dengan menjalankan aplikasi dari kami. Tuh. Nah, untuk yang kedua, bagaimana cara untuk kita menduplikat itu sudah kita lakukan ya di praktiknya ya di sini ya. Nah, ini dia untuk menduplikatnya ya. Jadi kita install aplikasinya dulu. Jadi kita sama sama seperti sebelumnya ya. Nah, jadi intinya itu pertama kita membuat Amazon Machine Image Zero atau IME dari situ yang sudah berjalan di region ini ya. Nah, lalu pada region ini ya, itu kita klik action, lalu image and template, lalu create image. Nah, setelah IME berfungsi sebagai hal yang lengkap dari sistem, terus konfigurasi usahakan database dan aplikasi lainnya. Jadi ini kita duplicate dulu ya dari yang sudah ada yang sudah berjalan, kita duplicate. Nah, lalu kita pindahkannya itu bebas. Nah, ini contohnya adalah ke Oregon atau US West 2 melalui Amazon melalui AWS manajemen konsol. Nah, lalu selanjutnya kita munculkan AMI baru yang dibuat sendiri dengan konfigurasi yang hampir mirip ya. Jangan lupa untuk roll juga. Nah, lalu tadi kan kita duplikat ini, otomatis konfigurasi yang lainnya itu masih mengikuti, gitu kan? Belum masih mengikuti region yang sebelumnya, belum mengikuti region terbaru kan. Lalu kita mengupload parameter secret manager sesuai dengan region yang kita clone tadi gitu kan. Nah, tadi kan kita di sini buat ini baru ya, config baru ya pada region baru gitu. Nah, ketika kita salin, maka dia konfirmasi di region yang pertama. Tuh. Nah, lalu kita sesuaikan dengan region kedua mulai dari kita atur apa namanya, apa ya kita ulangi aplikasi atau parameter SH di lingkungan AWS Cloud 9 dengan menyesuaikan region menjadi US 2. Nah, kita mengganti DNS public sudah instance barunya. Nah, setelah itu baru kita bisa mengakses dengan IP public dari region 2 atau US West 2 kemudian yang lainnya. Lebih seperti itu. Itu saja untuk menjawab dari poin D ya tentang debrief dari modul berapa nih dia? Dari modul 5 ya kalau nggak salah. Oke, itu jadi dari saya. Banyak terima kasih. Maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.